mendapatkan afirmasi tambah nilai 15%. Untuk peserta disabilitas juga mendapatkan afirmasi 10%. Sedangkan guru honorer, tenaga honorer K2 ini juga mendapat masih 10%. Kemudian berikutnya lagi, hasil-hasil dari tes yang telah dilakukan peserta memberikan afirmasi. Yang pertama sesuai dengan afirmasi Kemenpan RB nomor 1127 dan 29. Ini seperti pada matriks yang pertama. Kemudian ada afirmasi tambahan seperti yang juga tadi disampaikan untuk usia 50 tahun dan untuk Papua dan Papua Barat. Itu kami sebut dengan kategori 2. Kategori 2 dan untuk kategori 3. Jadi dari afirmasi itu ditingkatkan nilainya sebesar 10%. Kenapa 10%? Karena ini adalah keseimbangan antara jumlah peserta yang bisa diikutsertakan lulus dalam tahapan 1, tapi tetap menjaga kualitas guru yang mengajar. Jadi 10% itu kami simulasikan dari 5, 7, 10 dan sebagainya, yang diambil adalah yang 10%. Jadi Panselnas memutuskan bahwa untuk afirmasi itu ditambahkan menjadi 10%. Berikutnya, untuk tahapan pertama, dari 502.000 peserta, yang lulus hanya 90.836. Ini yang masih afirmasi awal. Angka 90.836 ini, kalau kita bandingkan dengan formasi totalnya 506.202, ini hanya terisi 28,2% saja. Dari formasi, ya betul, dari formasi awalnya. Tapi kalau kita melihatnya dari formasi yang ditetapkan, maka dia sebesar 17,9%. Nah, berikutnya. Nah, setelah mendapatkan afirmasi tambahan untuk usia 50 tahun, kemudian ada tambahan peserta yang lulus 82.493. Sehingga berikutnya jumlah peserta yang dinyatakan lulus untuk tahap 1 ini adalah 173.329. Dari 506.000 itu masih ada peserta yang tidak lulus, tentu saja besar 420.504. Nah, peserta ini yang bisa mengikuti tahap 2 dan tahap 3. Jadi untuk tahapan pertama yang lulus adalah 107.329. Berikutnya, dilihat dari jumlah formasi yang tersedia, maka formasi yang belum terisi untuk tahapan kedua dan tahapan ketiga nanti adalah sebesar 149.336. Jadi yang diperebutkan untuk tahapan kedua dan tahapan ketiga sebesar 149.336. Kami di Panselnas masih mendiskusikan apakah sisa 500.000 sisanya dari 1 juta kuota itu akan dapat dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya, karena ini sebetulnya diberikan kesempatan bagi daerah-daerah yang belum mengajukan formasi untuk ketika guru. Tapi itu masih dalam diskusi di Panselnas, jadi kami masih memperjuangkan agar sisa dari 1 juta guru itu bisa juga tetap diberikan. Nah, yang akan ditandingkan pada tahapan kedua dan ketiga sejumlah 149.336. Berikutnya. Nah, setelah nanti diumumkan jam 12 BIB. Kalau jam 12 BIT, sekarang sudah jam 12 BT soalnya. Setelah pengumuman itu, para peserta boleh melakukan sanggah terhadap hasil kalau mereka merasa bahwa nilai-nilainya tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi ada
ada masa sanggah peserta, peserta memiliki waktu 3 hari untuk melakukan sanggahan, dan panitia nanti harus menjawab tangan tersebut dalam 7 hari. Kalau tidak ada masalah, kemudian akan menetapkan nomor induk PPPK bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus tahap pertama. Jadi kami tidak menunggu tahap sampai selesai. Yang lulus tahapan pertama ini nanti akan kami tetapkan nomor induk PPPK. Tentu secara administrasi juga memerlukan waktu karena jumlahnya besar sekali, dan pemerintah yang memiliki informasi itu perlu mengusulkan kepada BKN nama-nama yang dimintai untuk ditetapkan nomor induk PPPK gurunya. Nah, berikutnya, untuk output dari BKN, baik itu pengumuman maupun nantinya penetapan pertimbangan teknis nomor induk PPPK, kami menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi tidak ada lagi tanda tangan basah. Nah, kami berharap para peserta tidak percaya kepada calo-calo yang sekarang ini banyak sekali bergentayangan yang menjanjikan kelulusan peserta, karena tidak mungkin. Kami sudah melakukannya dengan secara elektronik, apalagi kalau ada tanda tangan basah yang sekarang ini banyak beredar. Nama saya dan nama Pak Menteri PAN itu digunakan sebagai SK palsu gitu ya, dan ini banyak sekali yang terjadi. Ya, kami berharap para peserta tes PPPK guru ini tidak percaya dengan calo-calo seperti itu. Nah, kami yang terakhir sejak tadi malam mencoba menandatangani 173.000 guru yang lulus P3K tahun pertama. Hanya saja saya mohon maaf karena posisi saya sekarang ini sedang berada di Mataram dan sinyalnya tidak begitu cepat sehingga butuh waktu. Tapi saya berjanji pada saat jam 12 nanti sudah selesai semua, saya tanda tangani untuk output hasil seleksi kompetensi dan tahap 1 yang bisa umum oleh penyelenggara maupun pemerintah daerah Sulawesi. Saya kira itu saya sampaikan Mbak Widya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hatur nuhun Pak Bima, sehat-sehat selalu. Dan selanjutnya, baik, saya persilahkan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Alex Denny, juga untuk menyampaikan sambutannya. Selamat pagi Pak Alex, mangga silahkan. Pagi, Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri yang pagi ini diwakili oleh Bapak Suhajar, staf ahli. Selamat pagi Pak. Yang saya hormati Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Saiful Huda. Yang saya hormati PLT Kepala BKN, Pak Bima Arya Wibisana, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Dan hanya dengan izin-Nya lah proses seleksi pertama guru ASN P3K ini berjalan dengan aman dan lancar, sehingga pagi ini kita bisa lakukan pengumuman seperti ini. Karena itu atas nama Menteri Pan-RB, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah bekerja luar biasa keras selama beberapa bulan belakangan ini, terutama Panselnas yang dipimpin oleh kawan-kawan di BKN, BPKP, BSSN, BPPT, Dikbud sendiri selaku panitia penyelenggara seleksi guru P3K, dan tentu saja sahabat-sahabat kami di Kemenpan RB
yang berkolaborasi dengan teman-teman di daerah bersama-sama Panselnas, tidak kenal lelah.